Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar, yang terhormat para wakil Kota Makassar, yang saya hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Makassar, para asisten Sekretaris Daerah, Kepala OPD dalam lingkup karena pada siang hari ini kita bisa hadir mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Makassar dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya saya mengajak hadirin untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga rapat paripurna hari ini berjalan tertib dan lancar. Doa dimulai. Selesai. Setelah memperhatikan daftar hadir dari 50 anggota DPRD telah hadir dan bertanda tangan sebanyak 26 orang, maka quorum sudah terpenuhi. Dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna DPRD hari ini saya buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat paripurna hari ini adalah rapat paripurna ke-7 masa persidangan ketiga tahun sidang 2021-2022 dilaksanakan dalam rangka pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Untuk kesempatan bersama, saya persilakan juru bicara fraksi Nurani Indonesia Bangkit, saudaraku Insinyur Syamsuddin Daenraga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat akhir fraksi Nurani Indonesia Bangkit Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar terhadap rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021. Yang terhormat Wali Kota Makassar, yang terhormat Ibu Wali Kota Makassar, yang kami hormati pimpinan dan para anggota DPRD Kota Makassar, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Makassar, yang kami hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, yang kami hormati para pejabat di lingkungan pemerintah Kota Makassar, yang kami hormati para tamu undangan dan rekan-rekan pers baik media cetak maupun elektronik. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati. Salah satu hal yang sangat berdasar dari Forum Kerja tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 adalah terkait dengan yang tersedia di dalam rangka mengatasi berbagai masalah sosial budaya yang timbul akibat perkembangan kota yang sangat pesat.
dari serangkaian pembahasan terhadap rapat kerja bertanggung jawab pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 terlihat bahwa masih banyak yang perlu kita koreksi dan benahi sehingga perlu komitmen kita bersama yang khususnya rangka peningkatan kinerja pendapatan dan penyerapan anggaran. Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, setelah melalui proses pembahasan komisi-komisi dan panitia badan anggaran bersama TAPD, dibahas tentang Perda bertanggung jawab pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Nurani Indonesia Bangkit dan menerima dan menyetujui Perda Kota Makassar tentang bertanggung jawab pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Demikian pendapat akhir Fraksi Nurani Indonesia Bangkit, dan kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk dan jalan yang terbaik untuk kita semua. Amin. Sebelum kami tutup pendapat akhir fraksi, izinkan kami untuk membacakan sebuah puisi. Direndahkan tidak menjadi sampah, disanjung tidak menjadi rembulan, maka jangan risaukan ucapan orang lain, sebab setiap orang yang membacamu dalam pemahaman yang pengalaman yang berbeda. Teruslah langkahmu selama engkau di jalan yang benar, meski terkadang kebaikan tidak selalu dihargai. Tidak usah repot-repot menjelaskan tentang dirimu, sebab yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu. Sahabat, hidup itu bukan tentang siapa terburuk, tapi siapa tentang siapa yang mau berbuat baik. Jika disolimi, orang jangan berpikir membalas dengan keburukan, atau jangan disimpan di hati. Berpikirlah cara membalas dengan kebaikan, karena Rabb kita Maha Baik, dan tanamkan agar orang lain juga mendapatkan kebaikan sebagaimana yang kita peroleh dari Yang Maha Baik. DPR tempat anggota dewan berinovasi untuk Makassar. Dia puas jika kalau ekonominya baik. Wali Kota Makassar yang terhormat, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, serta rekan-rekan anggota dewan yang saya hormati dan saya banggakan. Yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, yang terhormat Sekretaris Daerah, para asisten Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, para Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Badan, para Direktur Utama perusahaan daerah, dan para camat serta seluruh jajaran eksekutif dalam lingkup pemerintah Kota Makassar. Wartawan-wartawati dari media cetak, elektronik, dan online yang saya cintai. Undangan hadirin hadirat yang sama saya hormati pula. Mengawali pandangan ini, perkenankan saya mengajak hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih senantiasa memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Makassar, untuk mendengarkan penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar terhadap jawaban Wali Kota Makassar atas rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2021. Ucapan terima kasih kami sampaikan juga kepada pimpinan DPRD Kota Makassar dan rekan-rekan dari fraksi Partai Gerindra atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pandangan akhir
fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Makassar hari ini. Saudara pimpinan, saudara wali kota, dan hadirin yang berbahagia. Setelah membaca dan mengkaji jawaban wali kota atas rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021 ini, kami dari fraksi Partai Gerindra menyampaikan pandangan sebagai berikut. Mengucapkan selamat kepada saudara wali kota Makassar yang telah menyampaikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar mengenai rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Makassar tahun 2021. Kami fraksi Gerindra dengan ini menerima jawaban saudara wali kota Makassar mengenai pertanggungjawaban APBD. Dengan ini menyatakan menerima Ramperda pertanggungjawaban APBD untuk disahkan. Saudara pimpinan, saudara wali kota, dan hadirin yang berbahagia. Demikianlah pandangan akhir dari kami fraksi Partai Gerindra terhadap jawaban
Pedoman teknik pengelolaan keuangan daerah yang diselaraskan dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Kedua, bahwa secara umum realisasi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan dana pertimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah agar dapat lebih dioptimalkan dengan tetap mengutamakan prinsip pengelolaan anggaran berbasis kinerja performance based budgeting. Yang ketiga, bahwa secara khusus terdapat beberapa hal, terutama pada sektor penerimaan distribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah, serta bantuan keuangan kiranya perlu diupayakan untuk dapat ditingkatkan lagi dalam pelaksanaan APBD pada tahun anggaran mendatang. Keempat, bahwa tata kelola keuangan daerah yang muaranya adalah optimalisasi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, maka seyogyanya hal ini tetap mengutamakan prinsip pengelolaan anggaran berbasis kinerja, di mana dalam penyusunan hanya senantiasa selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD Kota Makassar tahun 2005 sampai 2025. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Perda Kota Makassar nomor 3 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar nomor 13 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD Kota Makassar tahun 2005 hingga 2025 juga dapat selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Perda Kota Makassar nomor 5 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD tahun 2021 hingga 2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD. Meskipun dalam pelaksanaan kita semua menghadapi tantangan dan persoalan pandemi COVID-19 yang sangat berpengaruh optimal penerimaan dan belanja daerah, namun penerapan tata kelola keuangan daerah yang terencana dan selaras dengan regulasi terkait pemerintah Kota Makassar dapat menjadi kinerja pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mendapatkan kembali predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK RI. 6. Bahwa dalam proses penyusunan sampai pada penetapan menjadi sebuah produk hukum daerah dan rancangan peraturan daerah Kota Makassar tersebut agar senantiasa berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bapak Wali Kota dan hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, demikian pendapat akhir fraksi Partai Golkar DPRD Kota Makassar yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi namun mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita selalu melaksanakan tugas dengan baik untuk kemajuan bangsa Indonesia, khususnya Kota Makassar yang kita cintai bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makassar 27 Juni 2022. Pembaca pendapat akhir fraksi Partai Golkar DPRD Kota Makassar, juru bicara Insinyur Haja Nurul Hidayat. Terima kasih. Terima kasih juru bicara fraksi Golkar Ibu Nurul Hidayat. Berikutnya juru bicara fraksi Persatuan Pembangunan yang baru berulang tahun Ibu Haja Mulyati.
Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat akhir fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kota Makassar terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Wali Kota Makassar, yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua serta rekan-rekan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar. Yang saya hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar. Yang saya hormati Sekretaris Daerah, para asisten, Sekretaris Dewan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Badan, Kepala Bagian, Camat dan seluruh jajaran eksekutif dalam lingkup pemerintah Kota Makassar. Rekan-rekan pers dan para undangan yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa tercurah kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mengikuti rapat paripurna Dewan Terhormat guna mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, terkait dengan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, ada 2 poin yang menjadi catatan untuk pemerintah Kota Makassar, yaitu 1. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin, relatif kurang produktif. Pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk kegiatan yang lebih produktif, misalnya aktivitas pembangunan. Dijelaskan bahwa pada tahun anggaran 2021 disadari terdapat beberapa belanja modal yang terkendala pada proses pengadaan maupun pada proses pelelangan, bahkan mengalami gagal lelang atau tender, sehingga berpengaruh signifikan terhadap capaian realisasi belanja modal. Terkait dengan hal ini, dalam melaksanakan kegiatannya, pemerintah Kota Makassar harus dapat mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja untuk keperluan pelayanan publik dalam penyusunan anggaran. 2. Dijelaskan juga bahwa tahun 2021 sebagian paket-paket pekerjaan bidang jalan dan irigasi belum optimal terlaksana karena terkendala administrasi pelelangan ataupun gagal lelang yang mengakibatkan rehabilitasi jalan dan drainase di Kota Makassar belum maksimal. Sehingga semoga di tahun 2022 ini rehabilitasi jalan dan drainase dapat terselesaikan serta terlaksana dengan baik. Karena drainase memiliki peran yang sangat penting di kawasan yang berpenghuni. Sistem drainase yang baik membantu mencegah banyak persoalan seperti mengurangi kemungkinan banjir, mengendalikan permukaan air tanah, erosi tanah, dan mencegah kerusakan jalan dan bangunan yang ada. Sistem drainase yang bisa dikatakan baik apabila berhubungan secara sistematik antara satu dengan yang lainnya bertujuan agar air mengalir atau berjalan dengan baik. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, dalam pembahasan badan anggaran dan rapat komisi misi masih banyak yang harus disempurnakan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di daerah di masa yang akan datang dengan berbagai catatan, masukan dan saran sebagai dasar pertimbangan yang konstruktif bagi semua pihak yang berkepentingan agar lebih efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran. Pada akhirnya, setelah melalui proses panjang, rapat-rapat dan diskusi serta mencermati dan memperhatikan seluruh catatan di atas pendapat akhir fraksi, maka fraksi P3 menyetujui rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 untuk disepakati sebagai peraturan daerah Kota Makassar.
Demikian pendapat kami fraksi P3 terhadap Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Semoga kerjasama eksekutif dan legislatif dalam menjalankan pemerintahan berjalan dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan perlindungan serta menghargai seluruh niat dan tindakan tulus kita untuk kemajuan dan kemakmuran Kota Makassar yang kita cintai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makassar, 27 Juni 2021. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, juru bicara Haja Mulyati Esos, MFC, Ketua Somalia. Terima kasih juru bicara fraksi Persatuan Pembangunan Ibu Haja Mulyati. Berikutnya juru bicara fraksi PDI Perjuangan Saudaraku William. Pandangan akhir fraksi PDI Perjuangan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 rekan-rekan pers yang kami banggakan. Ucapan puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan petunjuknya serta bimbingannya, sehingga kita hadir ke tempat ini guna mendengarkan pandangan akhir fraksi tentang rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Rapat paripurna yang terhormat, dengan selesainya tahapan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 melalui pansus yang telah dibentuk, selanjutnya izinkanlah kami menyampaikan pandangan akhir fraksi PDI Perjuangan. Kami juga atas nama fraksi PDI Perjuangan mengucapkan selamat kepada pemerintah Kota Makassar atas diperolehnya kembali predikat wajar tanpa pengecualian. Hal ini merupakan penghargaan tertinggi atas proses peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar. Selanjutnya, setelah membaca dan mencermati terhadap deskripsi materi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa pendapatan dan realisasi tahun 2021 merupakan capaian yang baik karena dalam situasi dan kondisi pandemi global atau coronavirus disease 2019 yang sangat mempengaruhi berbagai sektor dalam penerimaan daerah pada tahun anggaran di 2021. Namun pemerintah Kota Makassar dapat mengatasi dengan meningkatkan kinerja kreatif dan inovatif dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah melalui serangkaian upaya ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan daerah dengan tetap berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Fraksi PDI Perjuangan juga mengapresiasi dan berterima kasih atas support dan kerjasama pemerintah Kota Makassar yang merupakan muara bagi perwujudan pemerintah yang baik. Esensi ini dapat diwujudkan dalam praktik pemerintahan apabila benar-benar dilakukan secara transparan, demokratis, dan responsif. Rapat paripurna yang terhormat, mengakhiri pandangan akhir ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pemerintah Kota Makassar atas dukungan dan kerjasama yang baik
sepanjang pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Untuk itu, fraksi PDI Perjuangan setuju atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021 menjadi peraturan daerah Kota Makassar. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, tetap memberikan perlindungan dan tuntunan kepada kita semua dalam memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara, terkhusus untuk kemajuan Kota Makassar yang kita cintai bersama. Memiliki Salamaki, Makassar, 27 Juni 2022. Juru bicara fraksi PDI Perjuangan, William. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juru bicara fraksi PDI Perjuangan. Berikutnya juru bicara fraksi Nasdem, Saudaraku Ari Ansari Ilham, SE. Pemandang akhir fraksi Nasdem terhadap rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam restorasi. Yang terhormat Wali Kota Makassar, yang terhormat pimpinan dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, Saudara Sekretaris Daerah beserta jajaran, Satuan Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bagian, Camat dan Lurah, serta para direksi perusahaan daerah yang saya hormati. Para undangan, rekan-rekan pers, serta hadirin yang sama saya hormati. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dianugerahi kesehatan dan waktu untuk bersama-sama mengikuti rapat paripurna Dewan yang terhormat dengan agenda pemandangan akhir fraksi-fraksi atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna Dewan yang terhormat atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada fraksi Nasdem untuk menyampaikan pemandangan akhir atas Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami sampaikan pemandangan akhir fraksi Nasdem terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Fraksi kami mengapresiasi jawaban Wali Kota atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2021 yang disampaikan pemerintah pada rapat paripurna tanggal 10 Juni 2022 yang lalu, namun terdapat beberapa catatan strategis yang patut kami sampaikan sebagai berikut. 1. Fraksi Nasdem meminta pemerintah Kota Makassar memaksimalkan penyerapan belanja langsung dan tidak langsung supaya dapat mendongkrak perekonomian akibat dampak COVID-19 agar ekonomi segera pulih kembali. 2. Merujuk pada jawaban Wali Kota bahwa pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang hanya terrealisasi sangat jauh dari standar capaian minimum berbasis kinerja, yaitu hanya terrealisasi sebesar 26,89% atau 22,25 miliar lebih, dan selanjutnya dikatakan bahwa hal ini menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah Kota Makassar dengan
melakukan evaluasi berkala atas kinerja perusahaan daerah dengan mengoptimalkan fungsi Dewan Pengawas pada masing-masing perusahaan daerah, termasuk melakukan penyegaran komposisi direksi pada beberapa perusahaan daerah. Fraksi Nasdem mendorong untuk segera dapat dilaksanakan mengingat peran penting BUMD dalam peningkatan PAD Kota Makassar. Ketiga, selanjutnya Wali Kota menjelaskan bahwa program penanganan infrastruktur yang belum maksimal sampai saat ini, terkhusus pada bidang jalan dan drainase, untuk melakukan perbaikan saluran dan rehabilitasi pada area rawan banjir. Dijelaskan juga bahwa pada tahun 2021 sebagian paket-paket pekerjaan bidang jalanan dan irigasi belum optimal terlaksana karena terkendala administrasi pelelangan ataupun gagal lelang yang mengakibatkan rehab jalan dan drainase di Kota Makassar belum maksimal. Fraksi Nasdem meminta hal ini menjadi fokus utama pemerintah Kota Makassar karena sebentar lagi kita akan memasuki musim penghujan, apalagi akhir-akhir ini perubahan cuaca tidak menentu akan membawa risiko besar terjadinya banjir. Karena itu sangat penting untuk melakukan perbaikan saluran drainase ini dan rehabilitasi pada area-area rawan banjir. Berkaitan dengan rencana pembangunan transportasi kereta api di Kota Makassar, fraksi Nasdem mengusulkan untuk sedapat mungkin mengoneksikan transportasi kereta api dengan transportasi angkutan umum di Kota Makassar dengan mengkaji kemungkinan membangun stasiun kereta api bersebelahan dengan terminal angkutan umum Kota Makassar. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, setelah mempelajari dan mengkaji dokumen Ramperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 serta memperhatikan dan mencermati dengan seksama penjelasan Wali Kota Makassar, maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Nasdem menyatakan menerima Ramperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 dan menyetujui untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah. Hadirin rapat paripurna yang terhormat, mengakhiri pemandangan akhir fraksi Nasdem ini, kami mohon maaf apabila ada kata atau penyampaian yang salah atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Doa kami semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua dalam memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa, negara, khususnya kepada masyarakat Kota Makassar yang kita cintai bersama. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makassar, 27 Juni 2022. Pembaca Pembendayan Umum Ari Ashari Ilham SE. Terima kasih juru bicara fraksi Nasdem, saudaraku Ari Ansari Ilham. Berikutnya juru bicara fraksi Amanat Nasional, saudaraku Syukran Kafi. Aduh, grogi Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat akhir fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Makassar tahun anggaran 2021. Yang terhormat saudaraku Wali Kota Makassar, yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap anggota Dewan yang kami hormati. Yang terhormat saudaraku, para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, Sekretaris Daerah, para asisten, Sekretaris Dewan, Kepala Badan Kepala Dinas,
Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, Direksi Perusda, Kepala Bagian, dan Camat Sekota Makassar. Dan yang terhormat kepada saudaraku para rekan pejuang penyemar informasi, wartawan. Mengawali pendapat akhir hari ini, perkenalkan kami mengajak kepada hadirin sekalian untuk sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, sekaitan dengan hasil pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Makassar tahun anggaran 2021 yang telah dibahas pada komisi bersama OPD terkait yang dilanjutkan dengan pembahasan di badan anggaran, maka hari ini izinkan kami fraksi Partai Amanat Nasional menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Makassar tahun anggaran 2021 dengan catatan, tolong dicatat, agak panjang, titipan dari teman-teman. 1. Masih terdapat banyak perizinan yang diterbitkan tidak mengacu pada dokumen rencana tata ruang Kota Makassar dan juga banyak sekali pelanggaran sepanjang pada saat pelaksanaannya. 2. Pengawasan terhadap peredaran minol selama ini banyak perbaikan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya peredaran minol di tempat yang tidak semestinya. 3. Untuk memperkuat dan lebih mempertegas kewajiban pemilik usaha, hotel, restoran, rumah makan dalam penggunaan online sistem, maka disarankan untuk segera dibuat regulasi untuk penguatan dan sekaligus mendukung kewajiban penggunaan online tersebut pada semua objek pajak dan retribusi daerah. 4. Objek pajak dan retribusi yang masih banyak, grogi, pertama kali. 4. Objek pajak dan retribusi yang masih menggunakan self-assessment dalam penilaiannya harus lebih rasional dengan melihat kondisi real objek masing-masing. Dalam hal ini diperlukan uji petik pada masing-masing objek. 5. Tenang, masih banyak. Uji petik harus dilakukan kepada para pelanggan PLN terhadap penggunaan daya kelistrikan sebagai referensi cross-check lapangan untuk memastikan kebenaran PTJ yang di-store PLN kepada pemerintah Kota Makassar. Karena hingga saat ini PTJ masih ditetapkan sepihak oleh PLN tanpa memberi data yang akurat. 6. Mencermati realisasi retribusi sampah yang dilakukan oleh kecamatan, kelurahan masih kurang efektif dan tidak pernah mencapai target, maka sebaiknya pemungutan retribusi ini dikembalikan ke Dinas Lingkungan Hidup dengan tetap mengaktifkan kelurahan dan kecamatan dalam pengangkutan sampah warga di masing-masing wilayahnya. Untuk mendukung hal tersebut, maka Perda nomor 11 tahun 2011 harus direvisi sebagai dasar hukum pemungutan retribusi. 7. Dinas Pemadam Kebakaran harus lebih intens dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan, pergudangan, hotel, restoran, rumah makan, serta rumah-rumah tangga dalam penggunaan aparat dengan mempertimbangkan luas bangunan masing-masing. Tujuannya sebagai pertolongan pertama dan meminimalisir kebakaran yang lebih besar. 8. Dinas Pariwisata harus lebih jeli dan cermat dalam penyusunan program kegiatan. Minimal harus mempertimbangkan nilai manfaat, bukan kegiatan yang bersifat pura-pura. 9. Dinas Koperasi dan UKM harus fokus dalam pembinaan UKM dan peroperasian dalam rangka peningkatan kerakyatan. 8. Perusahaan daerah harus lebih profesional
dalam pengelolaan usaha dalam rangka peningkatan layanan dan efisiensi dalam penggunaan kos operasional, sehingga dalam memberikan dividen sesuai dengan target yang kita harapkan. 11. Pengendalian terhadap pengguna dan pemanfaatan air bawah tanah wajib dilakukan untuk mencegah terjadinya degradasi lingkungan. Untuk menghindari pengerusakan air bawah tanah, pemerintah kota harus melakukan langkah konkret dengan pengenaan tarif yang sama dari tarif air yang bersumber dari PDAM. 12. Pengawasan terhadap rencana suatu kegiatan haruslah didahului oleh kegiatan sosialisasi yang masif kepada masyarakat, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman pada saat pelaksanaan di lapangan. Salah satu contoh dalam pembangunan IPAL Losari yang banyak menimbulkan keluhan masyarakat pada prakonstruksi maupun pelaksanaan konstruksi. Hal ini dapat dilihat dengan kebisingan yang terjadi dan debu di mana-mana, serta banyaknya jalanan-jalan eks galian atau bekas galian yang terbengkalai dan tidak dikembalikan seperti sedia kala, yang mana akhirnya menimbulkan kecelakaan pada pengguna jalan. 13. Dalam rangka pelaksanaan atas keterbukaan publik dan pengawasan, maka diwajibkan setiap pelaksana kegiatan harus disertai papan bicara, sehingga masyarakat dapat mengetahui volume dan nilai dari pekerjaan di lokasi. Hal ini akan memudahkan semua stakeholder untuk melakukan pengawasan di setiap kegiatan yang dilakukan. 14. Pada bidang penggunaan hak dasar masyarakat, khususnya di bidang kesehatan, maka untuk kesekian kalinya fraksi Partai Amanat Nasional menyampaikan untuk dilakukan pemutahiran data. Kondisi saat ini masih banyak terdapat keluarga kurang beruntung kesulitan mendapatkan layanan kesehatan karena belum mempunyai KIS. Di samping banyaknya masyarakat yang pernah terdaftar sebagai peserta BPJS Mandiri yang karena kondisi ekonominya tidak mampu lagi untuk membayar, sehingga ketika sakit akan mengalami kesulitan untuk berobat. Terkait dengan hal ini, pemerintah Kota Makassar harus mengambil kebijakan yang bersifat praktis dengan menghadirkan regulasi pendukungnya. 15. Terakhir, Dinas Kesehatan harus rutin melakukan sidak ke puskesmas yang ada, karena dalam kenyataannya ada puskesmas yang membatasi jam layanannya hingga jam 11 siang saja. Di samping itu, diwajibkan petugasnya dapat melayani pasien dengan baik dan ramah. Ya, demikian catatan yang disampaikan oleh fraksi Partai Amanat Nasional. Demikian pendapat akhir fraksi Partai Amanat Nasional. Semoga Allah senantiasa memberi rahmat dan hidayahnya agar dalam melaksanakan agenda-agenda kerakyatan, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Pembaca penilaian umum, Syukran Kaffi. Sekian. Terima kasih disampaikan juru bicara fraksi Amanat Nasional, saudaraku Syukran Kaffi. Berikutnya juru bicara fraksi Keadilan Sejahtera, saudara Andi Haji Ibrahim Baso. Nabda bi kalimatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan akhir fraksi Keadilan Sejahtera tentang pertanggungjawaban penggunaan APBD Kota Makassar tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar, yang kami hormati dan banggakan Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota Makassar, yang kami hormati anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, yang kami hormati Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, Sekretaris Dewan, Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Direksi Perusahaan Daerah, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Camat se-Kota Makassar. Dan yang kami banggakan rekan-rekan pers dan para undangan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya serta nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita bersama-sama bisa hadir untuk mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Makassar. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Hadirin peserta rapat paripurna yang kami hormati, mencermati laporan Bapak Wali Kota atas pemandangan umum fraksi-fraksi dan dengan mengikuti seluruh rangkaian proses tahapan terkait LPPD APBD 2021 serta melihat realitas kondisi masyarakat Makassar saat ini, kami ingin menyampaikan beberapa hal sebelum menyatakan pendapat akhir fraksi sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Wali Kota telah bergerak cepat melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan yang dibuktikan dengan capaian dari opini WTP atas LHP BPK terhadap APBD 2021. Capaian ini tentu perlu dipertahankan dengan kinerja yang lebih baik atas berbagai catatan yang mengiringi LHP tersebut. Yang kedua, fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpandangan bahwa perencanaan yang baik adalah yang berjalan efektif sesuai yang direncanakan dan mencapai seluruh output dan outcome yang diinginkan sesuai rencana yang telah disepakati sejak awal pelaksanaan APBD. Sehingga keberhasilan pelaksanaan APBD tidak dapat dianggap efektif hanya karena efisiensi dari proses e-katalog, konsolidasi, pengadaan, serta pelaksanaan pengadaan dan pelelangan secara elektronik dengan menyisakan silpa yang sangat besar. Karena kondisi ini akan menyebabkan terjadinya kehilangan manfaat bagi pembangunan di sektor yang lain yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kota Makassar. Apalagi dalam konteks perencanaan pembangunan, proses pembahasan APBD memungkinkan dilakukannya perubahan APBD dalam tahun yang berjalan. Bahkan regulasi sangat memungkinkan dalam kondisi yang sangat mendesak untuk dilakukannya refocusing anggaran untuk disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan. Fraksi Keadilan Sejahtera sangat menyayangkan capaian rencana belanja daerah sebesar 4,16 triliun lebih hanya dapat direalisasi sebesar 3,15 triliun lebih atau senilai 75,64%. Terdapat 101,1 triliun anggaran yang tidak terrealisasi. Sangat disayangkan rendahnya capaian belanja daerah, karena ini berarti terdapat kekurangpekaan terhadap kebutuhan pembangunan masyarakat. Kami sangat berharap hal ini dapat segera dibenahi dan tidak terulang pada APBD 2022 yang saat ini sementara berjalan. Yang ketiga, fraksi Keadilan Sejahtera berpandangan bahwa tercapainya ruang terbuka hijau yang layak dan nyaman bagi masyarakat harus dijadikan gerakan bersama oleh seluruh masyarakat. Kami berharap agar tidak terjadi lagi alih fungsi dari ruang terbuka yang telah ada. Jika ada pihak-pihak yang nakal dan bandel dan melakukan upaya alih fungsi ruang terbuka hijau, bahkan memanfaatkan memanfaatkan sampah dan jalan
dan pedestrian untuk fungsi yang lain agar dapat ditindak sesuai dengan koridor hukum yang ada. Yang keempat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera sangat berharap pemerintah Kota Makassar menggunakan segala daya upaya untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat dan memperkuat struktur ekonomi yang telah ada. Kami sangat percaya kepemimpinan Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota akan mampu memimpin dengan baik dan melalui krisis yang melanda saat ini dengan kerjasama yang baik bersama DPRD dan seluruh rakyat Makassar dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, demikian pemandangan akhir fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Kami berharap ini dapat bermanfaat dengan sebaik-baiknya bagi seluruh masyarakat Kota Makassar. Hadirin beserta rapat paripurna yang kami hormati, sebagai akhir dalam pemandangan akhir, fraksi Keadilan Sejahtera menerima dan menyetujui pertanggungjawaban penggunaan APBD tahun 2021. Selamat bekerja dan dalam menjalankan amanah rakyat. Apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan dan kesilapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembaca pemandangan akhir fraksi Andi Hadi Ibrahim Baso. Terima kasih juru bicara fraksi Keadilan Sejahtera. Terakhir, juru bicara fraksi Demokrat, Saudaraku Hari Kurnia Pataman. Iya, oh terlalu tinggi nih. Pendapat. Oke. Maklum baru pertama juga sama kakak Sukran. Pendapat akhir fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar atas jawaban Wali Kota Makassar terhadap rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar, yang kami hormati pimpinan Dewan dan para anggota perwakilan rakyat daerah Kota Makassar, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, Sekretaris Dewan, Kepala Inspektorat, Kepala Dinas, Kepala Satuan Polisi Pamengkaja, para direksi badan usaha milik daerah, dan para camat. Serta yang sama saya hormati segenap hadirin serta rekan-rekan pers. Mengawali pendapat akhir ini, perkenankan saya terlebih dahulu mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat hadir untuk mengikuti rapat paripurna. Ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada fraksi Partai Demokrat untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Rapat paripurna Dewan yang terhormat serta hadirin yang saya hormati. APBD pada hakikatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam upaya untuk menanggulangi dan mengurangi angka pengangguran melalui pembangunan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan. Dalam rapat paripurna sebelumnya,
kita telah mengikuti dan menyimak dengan seksama penjelasan Wali Kota dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi pada tanggal 10 Juni yang lalu. Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD tahun 2021, kami telah melakukan rapat fraksi sehingga cukup mendalami dan memahami secara komprehensif mekanisme dan substansi Ranperda tersebut. Dan kami merangkumnya dalam bentuk pendapat dan saran strategis untuk dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah. Adapun saran dan pendapat kami fraksi Partai Demokrat sebagai berikut. Yang pertama, terhadap tanggapan capaian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK, meski pemerintah mendapatkan WTP, namun ada catatan dan rekomendasi BPK yang perlu ditindaklanjuti antara lain. Banyak aset Pemkot yang tidak bersertifikat, bea perolehan atas tanah atau BPHTB tidak sesuai standar perhitungan, dan ada beberapa program yang tidak sesuai dengan penempatannya alias salah kamar. Kami sampaikan pula bahwa WTP baru diraih kembali setelah 2 tahun sebelumnya lepas. Jadi kami mengingatkan bahwa mempertahankan jauh lebih sulit daripada meraih dari awal. Untuk itu, sinergitas antar semua pihak yang berkompeten sangat penting untuk mempertahankan hal tersebut. Oleh karena itu, sepatutnya kita senantiasa mendukung Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota Makassar untuk bekerja lebih keras lagi dalam mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian di masa yang akan datang. Yang kedua, terkait rendahnya pendapatan asli daerah dan retribusi yang terrealisasi hanya sebesar 59,03%. Kami berpendapat pemerintah tidaklah harus menjadikan perubahan regulasi menjadi faktor utama tidak tercapainya pendapatan, namun pemerintah harusnya mampu mencermati peluang sumber-sumber pendapatan yang baru. Yang ketiga, terkait peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD, fraksi-fraksi DPRD konsisten memberi saran dan rekomendasi tentang strategi dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, seperti membuat daftar potensi PAD pada setiap OPD terkait. Namun, fakta di lapangan OPD belum maksimal dalam upaya peningkatan PAD. Untuk itu, kami meminta kepada Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota kiranya senantiasa melakukan evaluasi terhadap kinerja OPD yang belum mampu memaksimalkan pendapatan asli daerah. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, setelah mencermati rangkaian mekanisme dan tahapan rancangan peraturan daerah tentang pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Demokrat menerima dan menyetujui Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 dan berharap penetapan perda ini bisa memberikan kepastian hukum dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar dan menjadi regulasi yang dapat menjadi solusi pembangunan. Demikianlah pandangan hadir fraksi Partai Demokrat. Teriring permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada penyampaian kami yang kurang berkenan. Kekurangan adalah milik manusia dan kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai wakil rakyat. Harapan rakyat, perjuangan Demokrat. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri di sana.
Prambanan. Perlu saya sampaikan kepada anggota Dewan terhormat bahwa sesudah rapat paripurna ini ditutup dengan resmi, kita lanjut ke acara rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2021. Dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna saya tutup dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rapat paripurna DPRD Kota Makassar untuk sesi pertama yang membahas terkait pendapat akhir fraksi terhadap Perda pertanggungjawaban APBD tahun 2021, dan sesaat lagi kita akan sama-sama menyaksikan untuk rapat paripurna DPRD Kota Makassar untuk sesi kedua yang membahas terkait pengambilan keputusan terhadap Perda pertanggungjawaban APBD tahun 2021. Selamat menyaksikan. Yang quorum sudah terpenuhi. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD hari ini saya buka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Peserta rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, rapat paripurna hari ini adalah rapat paripurna ke-8 masa persidangan ketiga tahun sidang 2021-2022 dilaksanakan dalam rangka pengambilan keputusan terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2021. Perlu saya sampaikan bahwa sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan dalam tata tertib DPRD, Dewan telah melakukan pembahasan terhadap rancangan Perda tersebut mulai rapat paripurna penjelasan Wali Kota Makassar, penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi, penyampaian jawaban Wali Kota atas pandangan fraksi, rapat kerja komisi-komisi dengan SKPD yang menjadi mitranya, dan dilanjutkan dengan rapat badan anggaran dengan pimpinan komisi-komisi DPRD serta rapat badan anggaran dan KAPD Kota Makassar, sekaligus finalisasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2021 yang sebentar lagi akan kita mintakan pertanggungjawaban melalui rapat paripurna hari ini. Selanjutnya kita masuki pembacaan surat masuk berupa penyampaian laporan hasil pembahasan badan anggaran terhadap rancangan Perda pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2021. Untuk itu dipersilahkan juru bicara badan anggaran, saudara kita Hasanuddin Leo H2L. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar atas hasil pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di anggota DPR. Saya ulangi ya, tidak sesuai dengan jumlah yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam itu hukumnya wajib, ya. Dan ketika kita menjawab pasti kita dapat pahala. Tidak menjawab dosa, ya. Jadi supaya nilai kegiatan kita pada hari ini, insya Allah mudah-mudahan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar, yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar, yang kami hormati anggota Forkopimda Kota Makassar, yang kami hormati sekretaris daerah, para asisten, staf ahli, sekretaris DPRD, inspektur, kepala badan, kepala dinas, kepala satuan polisi Pamong Praja, kepala bagian, camat, dan serta direksi Perusda yang saya hormati, para undangan dan rekan-rekan wartawan yang saya banggakan.
mengawali penyampaian pertanggungjawaban atau laporan badan anggaran, izinkan saya mengajak kepada seluruh hadirin untuk kita kembali memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kepada kita sekalian alhamdulillah masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa, khususnya nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di tempat ini di dalam rangka mengikuti rapat paripurna tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Makassar tahun 2021. Untuk itu perkenalkan terlebih dahulu kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan DPRD atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan laporan badan anggaran DPRD Kota Makassar pada forum yang terhormat ini. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Wali Kota yang telah berkenan menyampaikan penjelasan dalam Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 pada rapat paripurna keempat beberapa waktu yang lalu. Kemudian terima kasih kepada segenap anggota Badan Anggaran dan komisi-komisi DPRD Kota Makassar yang telah bekerja secara maksimal untuk melakukan pembahasan terhadap Perda Kota Makassar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 dengan melakukan rapat kerja dengan TAPD dan seluruh SKPD serta Porusda dalam lingkup pemerintah Kota Makassar. Yang keempat, terima kasih kepada Badan Musyawarah yang telah mengagendakan dan menentukan jadwal serta acara pembahasan dalam Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021 yang kesemuanya itu telah dilaksanakan berdasarkan pada asas efisiensi dan efektivitas dengan tetap menjunjung tinggi rasa kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan sehingga tercipta kondisi yang mantap, tertib dan penuh rasa tanggung jawab. Terima kasih juga kepada Saudara Sekretaris DPRD serta jajarannya yang telah mengatur semua agenda yang diperlukan sehingga Badan Anggaran dan komisi-komisi DPRD Kota Makassar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sidang Dewan yang terhormat, seperti yang telah kita ketahui bahwa APBD Kota Makassar tahun anggaran 2021 terdiri dari struktur pendapatan, struktur belanja, dan struktur pembiayaan yang kesemuanya berbasis kepada kinerja. Maka dengan dilakukannya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Makassar tahun anggaran 2021 dapat diketahui sampai sejauh mana upaya intensifikasi terhadap penggalian sumber-sumber pendapatan di Kota Makassar dengan target yang telah ditetapkan. Demikian juga dari sisi belanja dan pembiayaan, kita dapat melihat efektivitas pemerintah daerah Kota Makassar dalam penggunaan anggaran. Sekaitan dengan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, DPRD Kota Makassar menerima laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Makassar tahun anggaran 2021 yang disampaikan oleh BPK RI perwakilan Sulawesi Selatan tanggal 19 Mei 2022 nomor 42.A garing LHP garing 19 Romawi .NKS garing 05 garing 2022 perihal laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Kota Makassar tahun anggaran 2021 dan pemerintah Kota Makassar kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Selamat untuk pemerintah Kota Makassar. Maka sesuai dengan pedoman pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, DPRD Kota Makassar melalui komisi-komisi dan Badan Anggaran melaksanakan pembahasan bersama dengan TAPD Kota Makassar terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI. Dari serangkaian kegiatan yang telah dilakukan terkait dengan Perda tersebut di atas, dimulai dari penjelasan Wali Kota Makassar pada tanggal 7 Juni 2021 yang lalu dan dilanjutkan dengan pemandangan umum fraksi-fraksi, tanggapan dan atau jawaban Wali Kota Makassar hingga
pada pembahasan komisi-komisi dan kegiatan tersebut telah dirampungkan pada tanggal 20 Juni 2022 dengan penyerahan laporan komisi-komisi ke Badan Anggaran yang hasilnya sebagaimana yang disampaikan dalam rapat paripurna hari ini. Sidang Dewan yang terhormat, dari hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 dapat disampaikan realisasi anggaran sebagai berikut. 1. Laporan realisasi anggaran pendapatan 3.248.497.497 rupiah. Belanja 3.150.426.728.994 sehingga terjadi surplus sebesar 135.551.768.399 rupiah. Kemudian C, pembiayaan daerah. Penerimaan sebesar 513.254.243 rupiah. Kemudian pengeluaran hanya sebesar 5 miliar rupiah. Sehingga terjadi pembiayaan neto sebesar 587.213.54.243 rupiah. Sisa lebih pembiayaan anggaran luar biasa sebesar 722.822.643 rupiah 65 sen. Ini kedua, neraca daerah. Jumlah aset sebesar 30.397.196.148,70 sen. Jumlah kewajiban 74.201.960.42 sen. Sehingga jumlah ekuitas sebesar 30.253.726.458 sen. Sehingga arus kas dan aktivitas investasi sebesar 312.11.958.057 sen. Arus kas dari aktivitas pendanaan nihil, arus kas dari aktivitas transitoris minus 649.343.513,18 sen. Dan saldo akhir kas per 31 Desember 2021 sebesar 792.397.397.017 rupiah 37 sen. Sidang Dewan yang terhormat, berdasarkan hasil rapat Badan Anggaran dengan TAPD Kota Makassar dan rapat komisi-komisi dengan semua SKPD dalam lingkup pemerintah Kota Makassar, maka dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut. 1. Meminta kepada seluruh SKPD agar ke depan pelaksanaan program dan kegiatan betul-betul prudent dengan mempertimbangkan azas manfaat, tepat guna, tepat sasaran, efektif dan efisien, sehingga dapat menunjang program peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar. 2. Meminta kepada seluruh SKPD agar lebih meningkatkan kehati-hatian dan disiplin anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan APBD. 3. Meminta kepada seluruh SKPD agar dapat mengoptimalkan serapan APBD tahun anggaran 2022 yang sementara berjalan. 4. Mencermati realisasi retribusi sampah yang tidak pernah mencapai target sebagai akibat adanya keraguan-raguan
dari kelurahan dan kecamatan dalam melaksanakan perwali sehingga ke depan harus menggunakan perda. Oleh karenanya diharapkan revisi perda nomor 11 tahun 2011 segera ditindaklanjuti. 5. Untuk efektifnya pemungutan retribusi sampah, maka sebaiknya penagihannya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kecamatan kelurahan fokus pada pengangkaran saja di daerah lorong-lorong dan menyiapkan database potensi masing-masing kelurahan. 6. Dinas Pemadam Kebakaran harus lebih giat dalam melakukan pengawasan terhadap setiap perusahaan, pergudangan, hotel, rumah makan, restoran dan rumah-rumah tangga dalam penggunaan APAR dengan mempertimbangkan luas bangunan yang ada. Tujuannya untuk meminimalisir bahaya kebakaran sekaligus meningkatkan PAD Kota Makassar. 7. Dinas Perikanan dan Pertanian harus lebih selektif dalam pemberian bantuan sarana peralatan tangkap sehingga tidak salah sasaran. 8. Dinas Pariwisata harus lebih jeli melihat nilai manfaat dari setiap program yang direncanakan, bukan sekedar seremonial belaka. 9. Dinas Koperasi harus lebih fokus dalam program pembinaan UKM dalam rangka peningkatan perekonomian rakyat dan lebih selektif dan valid dalam memberikan program bantuan kepada usaha mikro. 10. Perusahaan daerah lebih profesional di dalam manajemen pengelolaan usaha dalam rangka peningkatan layanan dan efisien dan dalam penggunaan biaya operasional sehingga dapat memenuhi target atau dividen yang telah ditentukan pada pembahasan APBD yang berjalan. Kemudian untuk rumah potong hewan diharapkan agar supaya revisi perwali secepatnya dirampungkan agar keberadaan PD RPH dengan tupoksinya bisa berkontribusi dalam pelayanan masyarakat sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan PAD Kota Makassar. Dinas Kesehatan harus rutin melakukan sidak ke puskesmas untuk memastikan tingkat pelayanan yang telah diberikan ke masyarakat. Ada beberapa puskesmas yang jam operasionalnya tidak sesuai ketentuan yang berakibat munculnya keluhan masyarakat. Jadi laporan lapangan Pak Wali, ada salah satu puskesmas ya di Barombong itu hanya melayani sampai jam 11 siang. Walaupun ada orang di dalam, tetapi dia batasi pendaftaran pasien hanya sampai jam 11. Dan itu saya sudah sampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk kemudian diberikan peringatan. Dan barangkali banyak puskesmas yang bertindak seperti itu. Ini akan merusak citra pelayanan daripada pemerintah kota secara keseluruhan. Kemudian Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus memuat perencanaan kerja yang lebih baik, sehingga tidak banyak program lagi yang gagal dilaksanakan seperti di tahun 2021 yang lalu. 14. Terkait adanya penyampaian bahwa tidak adanya pungutan atau retribusi sampah dilakukan oleh Kecamatan Talo dan Kecamatan Wajo agar kiranya lebih berpartisipasi dalam peningkatan PAD Kota Makassar melalui retribusi persampahan. Jadi sekedar informasi dari hasil evaluasi kami Pak Wali di Komisi B, itu dua kecamatan ini sama sekali tidak memungut retribusi sampah, sementara kecamatan lain memungut walaupun tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. 15. Sebagai catatan untuk seluruh SKPD agar kiranya memperhatikan setiap agenda rapat yang telah dijadwalkan agar tidak diwakilkan. 16. Dinas Pekerjaan Umum dalam perencanaan program kegiatan ke depan agar melakukan survei terlebih dahulu supaya dalam penganggaran menjadi tepat guna dan fokus pada program kegiatan prioritas dan berkoordinasi dengan bagian ULP untuk proses tender. 17. Dinas Lingkungan Hidup ke depan dalam perencanaan penganggaran kegiatan agar difokuskan pada pembebasan lahan dan pengelolaan TPA serta lahan perluasan pemakaman. 18. Dinas Perhubungan ke depan agar memaksimalkan penyerapan anggaran program dan kegiatan yang capaiannya masih rendah,
terkait dengan lampu jalan bila dikoordinasikan agar ditindaklanjuti dengan cepat. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda ke depan dalam perencanaan penganggaran agar selalu berkoordinasi dengan semua OPD supaya dilakukan survei terlebih dahulu dan tidak asal mencoret-coret. 20. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah ke depan agar melakukan survei dan penelitian kegiatan yang belum direalisasikan dan dilaksanakan oleh pemerintah kota. Diharapkan Badan Penelitian dan Pengembangan ini di dalam melakukan aktivitas itu disesuaikan dengan apa kebutuhan yang sesungguhnya daripada SDM yang dimiliki oleh pemerintah kota, ya. Karena terkadang di badan anggaran tidak program yang kita bahas itu tidak berkenaan dengan kebutuhan daripada SDM yang seharusnya dilakukan oleh Diklat. Kemudian Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman agar selalu berkoordinasi dengan pengembang perumahan untuk segera melakukan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum sehingga tercatat di neraca aset pemerintah Kota Makassar. Dinas Penataan Ruang ke depan sehubungan dengan perizinan yang masuk ke penataan ruang dalam penerbitan rekomendasi keterangan rencana kota, baik itu pembangunan perumahan atau toko, agar dipercepat untuk percepatan dan peningkatan PAD. Dan sebagai catatan harus disesuaikan dan mengacu kepada dokumen rencana tata ruang Kota Makassar. Itu gunanya disusun rencana tata ruang untuk menjadi acuan sehingga Kota Makassar tidak kedepannya tidak akan kelihatan semraut. Kalau kita lihat sekarang, karena adanya pembiaran di mana-mana sehingga terkesan yang wilayahnya tidak kumuh sekarang menjadi kumuh. Padahal beberapa program yang ditetapkan oleh pemerintah yang dilaksanakan adalah bagaimana mencegah wilayah dari kekumuhan. Sekarang karena ada pembiaran, banyak di jalan-jalan protokol yang dibiarkan membangun rapat dan seterusnya sehingga kesannya menjadi kumuh. Ini menjadi catatan barangkali bagi institusi yang bertugas di dalam penerapan perda. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, ini paling penting. Ke depan agar mempercepat proses tender dan lelang di semua SKPD supaya dapat diselesaikan tepat waktu. Kami harapkan BLP ini supaya bisa mengumpulkan SKPD, ya. Bagaimana mekanisme yang sebenarnya, karena terkadang SKPD mengeluh karena persoalan-persoalan titik koma dan seterusnya itu langsung dipulangkan ke SKPD. Nah, ketika SKPD tidak familiar atau kepala SKPD tidak mentongkrong ini barang, maka lewat lagi. Nah, terjadilah silpa seperti yang saya bacakan tadi sebesar 722 miliar. Ya, ini kita tidak harapkan terjadi di 2022. Kemudian Kepala SKPD selaku pengguna anggaran yang mempunyai fungsi dan wewenang menyusun LKA DPA telah melaksanakan fungsinya, yakni membelanjakan dan mempertanggungjawabkan dalam bentuk laporan sesuai dengan aturan pada APBD tahun anggaran 2021. 25, ini hanya 100 saja. Penanganan percepatan penurunan stunting, kegiatannya berupa edukasi, sosialisasi, dan promotif kepada warga lorong oleh DPPKD. 26. Penambahan SDM dari BKD Kota Makassar perihal tenaga pendukung DPPKD. 27. Pembangunan lingkungan pondok sosial, Liponsos, dan pembangunan kantor dinas sosial. 28. Penanganan dan penertiban anak jalanan dan gepeng oleh dinas sosial, dinas terkait, dan bekerjasama dengan Poltabes Kota Makassar harus terus dilakukan. 29. Support untuk peningkatan kapasitas layanan perlindungan perempuan dan anak oleh DP3A. 30. Percepatan perda kemajuan kebudayaan daerah oleh Dinas Kebudayaan. Masih ada 70. Ya. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi di atas, maka kami, Badan Anggaran DPRD Kota Makassar,
dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim melalui sidang paripurna Dewan yang terhormat ini, dimohon kiranya rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 dapat disetujui bersama untuk kemudian ditetapkan menjadi peraturan daerah. Demikian laporan tentang anggaran DPRD Kota Makassar yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan di hati dan terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makassar 27 Juni 2022, Haji Hasanuddin Leo H2L selaku pembawa hasil akhir dan diketahui oleh Wakil Ketua DPRD Kota Makassar selaku Koordinator Anggaran Adi Rasid Ali SEM. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juru bicara Badan Anggaran saudaraku Haji Hasanuddin Leo. Beserta rapat paripurna Dewan yang hadir yang saya hormati, setelah kita mendengar dan menyaksikan bersama juru bicara Badan Anggaran, selanjutnya dalam rangka pengambilan keputusan terhadap rancangan perda tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 143 ayat 1 huruf B Tata Tertib DPRD, pimpinan rapat akan memintakan persetujuan dari anggota Dewan yang terhormat. Apakah rancangan keputusan DPRD yang telah disampaikan oleh saudaraku Hasanuddin Leo diterima, disetujui untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD dan peraturan daerah? Setuju? Terima kasih atas persetujuan anggota Dewan yang terhormat. Selanjutnya pembacaan keputusan DPRD. Untuk itu dipersilakan Sekretaris DPRD Kota Makassar. Bismillah. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar nomor 11 garing DPRD garing Romawi 6 garing 2022 tentang persetujuan penetapan rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 menjadi peraturan daerah. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan 1. Menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi aturan daerah. 2. Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 sebagai berikut. A. Pendapatan sebesar 3.286 miliar 48.497.393 rupiah 93 sen. B. Belanja sebesar 3.150 miliar 496.728.994 rupiah 7 sen. Surplus sebesar 135 miliar 551.768.399 rupiah 86 sen. C. Pembiayaan daerah penerimaan sebesar
Sen. Pengeluaran 5 miliar rupiah. Neto pembiayaan neto 587.213.244 rupiah 79 sen. Sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar 722.764.643 rupiah 65 sen. Ketiga, neraca sebagaimana termuat dalam laporan keuangan per 1 Januari 2022 sebagai berikut. A. Jumlah aset sebesar 30.337.186.248 rupiah 70 sen. B. Jumlah kewajiban 74.701.201.960 rupiah 42 sen. C. Jumlah ekuitas sebesar 30.267.984.188 rupiah 20 sen. Laporan arus kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 1 Januari sebagai berikut. A. Saldo kas per 1 Januari 2021 sebesar 519.119.970.130 rupiah 69 sen. B. Arus kas dari aktivitas operasi sebesar 457.526.726.458 rupiah 43 sen. C. Arus kas dari aktivitas investasi sebesar 327.11.958.058 rupiah 57 sen. Arus kas dari aktivitas perdagangan begini. D. Arus kas dari aktivitas transitoris sebesar 681.443.513 rupiah 18 sen. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2021 sebesar 729.397.000 rupiah 37 sen. 4. Dalam melaksanakan peraturan daerah sebagaimana dimaksud di pembuku 1, pihak eksekutif memperhatikan saran-saran dan pendapat para anggota dewan dan hasil pembahasan badan anggaran dan komisi-komisi DPRD Kota Makassar. 5. Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Makassar pada tanggal 27 Juni 2022. Ketua DPRD Kota Makassar, kemudian Kaulano SK. Tulisan 1. Gubernur Sulawesi Selatan dan seterusnya sampai dengan nomor urut 8 tertinggal. Selesai. Terima kasih disampaikan kepada Sekretaris DPRD. Acara selanjutnya yaitu penandatanganan berita acara persetujuan bersama Wali Kota Makassar dan DPRD Kota Makassar terhadap Raperda oleh Wali Kota Makassar dan Ketua DPRD bersama para Wakil Ketua DPRD. Untuk terlaksananya acara ini saya persilakan Bapak Wali Kota Makassar bersama para Wakil Ketua di tempat yang telah disediakan. Hadirin dimohon berdiri.
Ada para wakil ketua, disilakan kembali ke tempat. Selanjutnya, pimpinan rapat saya serahkan kepada saudaraku Haji Rashid Ali. Pimpinan rapat seperti selanjutnya, saya persilakan Ketua DPR untuk bertanda dan melanjutkan perintah menteri berbicara. Bagus semua. Fotonya. Gitu. Kenal sesuai kan? Belum. Pada Bapak Wali Kota Makassar dan Ketua DPR disilakan kembali ke tempat. Hadirin kita duduk kembali. Pimpinan rapat saya serahkan kembali kepada Ketua Rapat. Pimpinan rapat saya terima kembali. Cara selanjutnya yaitu pendapat akhir Wali Kota Makassar. Untuk itu kepada Bapak Haji persilakan. Sebentar, sedikit. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta saudara rapat paripurna yang saya hormati. Maaf Pak Wali, momen ini akan pasti saya gunakan selalu jika saya berada rapat paripurna, karena ini adalah momen yang paling gampang kita ketemu. Ya. Nah, laporan warga selama ini terkait pembangunan IPAL yang di Kota Makassar itu, yang rajananya di Makassar dan merusak. Tolong bagaimana caranya itu supaya diberikan surat atau apakah kemudian kepada kementerian yang terkait dan ada program yang berjalan tata tua kalau nggak salah, mari kami untuk kemudian memperbaiki pekerjaannya, karena ini kemarin ada orang tabrakan gara-gara lubangnya. Ini kan banyak macet di mana-mana. Kerja tidak tahu proyek tapi tidak tahu memperbaiki. Gimana itu? Itu juga menjadi keresahan warga, dan itu terjadi bukan hanya satu tempat, banyak tempat. Makassar sudah kasih kurang garam, banyak keselicihan jalanan. Tiba-tiba ada orang bongkar senaknya saja dan tidak diperbaiki keseluruhan rupa. Saya kira seperti itu Pak Wali, sekedar masukan saja dan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudaraku Sarulin Said. Nanti akan dijawab pada saat Pak Wali telah membacakan pendapat akhir. Silakan Pak Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat pimpinan dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, yang saya hormati jajaran Forkompinda yang sempat hadir, yang saya hormati jajaran SKPD, camat, dan direksi perusahaan daerah
Yang saya hormati teman-teman media yang sangat saya banggakan, para undangan yang saya hormati, mengawali pendapat akhir ini, perkenankanlah saya terlebih dahulu mengajak hadirin sekalian dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita semua dapat hadir untuk mengikuti rapat paripurna Dewan yang terhormat dengan agenda pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Makassar tahun anggaran 2021. Sebagaimana kita dengarkan bersama, beberapa saat yang lalu Dewan yang terhormat telah menyetujui Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 yang ditetapkan melalui peraturan daerah. Maka Ranperda yang telah disampaikan pihak eksekutif pada tanggal 27 Mei 2022 dapat dirampungkan pembahasannya pada hari ini. Dengan disetujuinya rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 menjadi peraturan daerah, maka kami beserta seluruh jajaran eksekutif menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan Dewan beserta seluruh anggota Dewan yang terhormat, terkhusus kepada Badan Musyawarah Dewan yang telah menetapkan jadwal dan pelaksanaan rapat paripurna ini, sehingga pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 dapat dirampungkan. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dari kami sampaikan secara khusus kepada Badan Anggaran Dewan yang terhormat serta kepada komisi-komisi yang telah membahas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 bersama eksekutif. Rapat paripurna Dewan yang terhormat serta hadirin undangan yang saya hormati, bahwa melengkapi proses pembahasan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, eksekutif berupaya dengan sungguh-sungguh menyimak tanggapan, saran, masukan, koreksi dan kritik dengan penuh keterbukaan dan rasa tanggung jawab yang tinggi, serta dapat menjadikan sebagai catatan penting dalam peningkatan kinerja dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab eksekutif di masa yang akan datang. Kami menyadari sebenarnya bahwa dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan, baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja. Dalam pelaksanaan APBD ke depan, pihak eksekutif senantiasa akan melakukan evaluasi untuk memperbaiki manajemen pengelolaan keuangan daerah sesuai amanat peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Pihak eksekutif juga senantiasa berusaha membenahi pengelolaan keuangan dan aset daerah ke arah yang lebih baik, tertib, akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan asas-asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, disertai usaha-usaha efisiensi dan efektivitas belanja dalam rangka memantapkan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang lebih terarah, rasional, dan realistis. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada para anggota Dewan yang terhormat yang telah banyak memberikan dukungan, kerjasama, dan pengertian yang tinggi sehingga APBD tahun anggaran 2021 dapat terlaksana. Upaya-upaya telah dilakukan eksekutif sebelumnya agar lebih ditingkatkan lagi dan menjadi perhatian yang sungguh-sungguh sebagaimana harapan kita semua, sehingga di masa yang akan datang akan diperoleh hasil yang maksimal. Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, mengakhiri sambutan ini, perkenankanlah saya sekali lagi menyampaikan penghargaan dan rasa hormat serta terima kasih yang setinggi-tingginya atas penilaian objektif yang disampaikan oleh segenap anggota Dewan yang terhormat tahun anggaran 2021 laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Kota Makassar yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yang apabila dibandingkan dengan tahun 2020 pemerintah kota
hanya mendapatkan opini wajar dengan pengecualian atau WDP. Kedepannya, kami akan meningkatkan pembinaan terhadap seluruh SKPD dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta akan meningkatkan pengawasan melalui optimalisasi peranan aparat pengawasan internal pemerintah atau API untuk melakukan pendampingan dan pengelolaan keuangan dan aset pada seluruh SKPD lingkup pemerintah Kota Makassar. Di samping itu, melalui revolusi sumber daya manusia atau SDM dan percepatan reformasi birokrasi pada pemerintah Kota Makassar, serta dengan adanya dukungan dan kontrol dari seluruh anggota Dewan yang terhormat, insya Allah opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dapat dipertahankan untuk tahun-tahun ke depan. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada masyarakat Kota Makassar, kami menyampaikan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan selama ini, sehingga kami dapat merealisasikan anggaran 2021 sebagaimana yang dicapai saat sekarang ini, dan kami ikhtiarkan untuk semakin ditingkatkan lagi di masa yang akan datang, sebagaimana yang menjadi harapan kita bersama dalam upaya pembenahan, perbaikan, penyempurnaan pengelolaan keuangan dan aset daerah akan tetap kita lanjutkan dan tidak akan pernah surut. Bapak Ibu yang saya hormati, tanggapan dari saudara saya Pak Haji tadi yang terhormat Pak Haji dari fraksi PAN, saya kira sama dengan keluhan masyarakat yang begitu banyak lewat WA Group dan WhatsApp langsung. Bukan hanya itu, tapi termasuk penggalian telekomunikasi yang tanpa izin yang begitu banyak. Termasuk juga tadi dari tanggapan dari yang terhormat Pak H2L tentang banyaknya kekumuhan di pinggir jalan. Saya tadi malam dan tiap minggu kami melakukan rapat koordinasi memperkuat semua organisasi agar jalan dengan baik, termasuk masalah anjay. Saya akhirnya harus turun tangan dari masing-masing SKPD untuk membantu manajerial SKPD yang kelihatannya banyak kerabakan melihat tumpukan masalah yang ditinggalkan, yang selama ini fenomena yang terjadi pada 2 tahun terakhir sebelum kami masuk kembali ke pemerintah kota. Tapi kalau saya berjanji kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat, kami akan segera membenahi. Insya Allah tahun ini pembenahan dari semua aparat pemerintah Kota Makassar. ASN yang 10.000 ditambah dengan P3K ditambah dengan 12.800 laskar pelangi yang sudah dibagi dalam 3 tingkatan: tingkatan ahli, tingkatan administrasi, dan tingkatan operasional. Insya Allah akan menambah kekuatan kita, tentunya dengan bantuan dan pengawasan seluruh anggota Dewan yang terhormat. Insya Allah ke depan tantangan semakin besar, tapi percayalah, landasan-landasan yang dalam 1 tahun, hampir 1 tahun setengah ini sudah terjadi perbaikan fundamental lewat resetting yang 1 kali lagi kita cleansing, ya kita bersihkan lagi untuk terkhusus kepada orang-orang yang tidak sama cara berpikir kita. Bukan persoalan politik, tapi ini persoalan bagaimana reaksi cepat menanggapi masyarakat. Dan saya merasakan apa yang disampaikan anggota Dewan yang terhormat. Masyarakat itu lebih mudah menelpon saya mengeluh daripada menelpon ke kepala SPKPD. Saya sampaikan mereka. Saya coba lihat masyarakat mengeluh ke saya. Padahal mestinya dia lebih harus mengeluh ke SPKPD, ke camat dan lurah yang bersangkutan. Saya yakinkan pada kesempatan ini, tentunya dengan dukungan kita semua, saya akan segera perbaiki. Dalam tahun ini juga kita akan siap meloncat lebih cepat, terus dua kali tambah baik, dan insya Allah semua apa yang kita kerjakan di 2023 dan 2024 akan membawa berkah bagi semua anggota Dewan yang terhormat dan kita semua. Terima kasih. Lebih dan pimpinan sebentar ke atas, biarkan Pak Wali turun sebentar di Kabupaten.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan perlindungan dan tuntutan kepada kita semua dalam memberikan pengabdian yang terbaik kepada bangsa dan negara dan agama, terkhusus dalam pengabdian demi kemajuan Kota Makassar yang kita cintai. Peduli kisah lagi, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, yang mau interupsi silakan Pak. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DPR, para Wakil Ketua dan semua anggota DPRD yang hadir pada hari ini. Begitu pula undangan lainnya juga sempat saya sebutkan satu persatu. Demikian pimpinan, saya menyampaikan dua hal kepada Bapak Wali Kota Makassar. Yang pertama, Pak Wali, mohon diingatkan semua kepada semua SKPD, UPD, Dirut dalam hal menerima undangan rapat dari DPRD Kota Makassar supaya hendaknya jangan selalu diwakili, karena dengan mewakili itu akan memperlambat rapat-rapat di DPRD Kota Makassar. Yang kedua, bahwa Komisi C DPRD Kota Makassar hari ini sering melakukan sidak terkait dengan tempat-tempat di mana banyak perparkiran yang dianggap semraut sehingga mengganggu aktivitas lalu lintas. Oleh karena itu, saya menyampaikan Pak Wali bahwa kami pernah mengundang beberapa kali Dirut PD Parkir untuk menghadiri rapat dengar pendapat, tapi yang bersangkutan tidak hadir. Oleh karena itu saya mohon Pak Wali dievaluasi PD Parkir atau Dirut PD Parkir. Terima kasih. Masih ada? Cukup? Ya, oke, cukup ya. Terima kasih yang mulia sahabat saya. Jadi yang pertama adalah saya barusan mengambil kebijakan kira-kira 2 bulan lalu untuk membatalkan semua SKP. Kemudian saya selama ini SKP mereka nilai sendiri. SKP itu, kalau SKP itu apa kepanjangan SKP ini? Ya. Apanya? Jadi rapornya pegawai. Sekarang saya akan menilai langsung. Salah satu penilaian adalah kalau kepala SKPD tidak menghadiri rapat-rapat di DPR, saya akan kasih rendah nilainya. Kalau rendah Pak, dia tidak akan mendapatkan kenaikan promosi pangkat. Itu pasti. Dan saya akan umumkan ke publik. Ya, kira-kira begitu, mesti macam-macam juga sedikit. Terima kasih Pak Wali, tapi kalau tidak hadir saya akan telepon Pak Wali langsung. Laporan ke saya sebagai bahan evaluasi. Ya. Terima kasih penjelasannya Bapak Wali Kota Makassar. Demikian rapat paripurna hari ini, seluruh rangkaian rapat paripurna dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Paripurna hari ini saya tutup dengan resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.